Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di antara mukjizat besar para nabi adalah kemampuan mereka menyembuhkan dengan cara luar biasa atas izin Allah. Tentu saja, penyembuhan dengan mukjizat berbeda dengan penyembuhan pada umumnya, seperti yang dikenal dalam dunia kedokteran. Namun hasilnya begitu mengagumkan. Di antara nabi yang terkenal dengan mukjizat penyembuhannya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia pernah menyembuhkan penyakit buta sejak lahir dan sopak. Al-Quran melansir pernyataannya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Artinya, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Adakah mukjizat beliau yang berupa penyembuhan? Jawabannya, banyak. Mukjizat penyembuhan Nabi Muhammad terekam dalam berbagai hadis. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis-hadis berikut. Pertama, menyembuhkan kaki sahabat Abdullah bin Atik yang patah saat menjalankan misi penyerangan. Dikisahkan, Abdullah bin Atik bersama beberapa orang lainnya mendapat tugas untuk melakukan penyerangan terhadap Abu Rafi, Salam bin Abi al-Hukai, seorang saudagar Yahudi yang menjadi provokator terhadap kaum Quraisy agar memerangi kaum muslimin di Madinah, sekaligus menjadi penyandang dana perang mereka. Namun, dalam misi tersebut, kaki Abdullah patah. Selengkapnya, kisah ini diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari, yang artinya, saat itu aku sampai di suatu anak tangga hingga kakiku merasa telah menyentuh tanah. Namun, di malam yang bercahaya bulan sangat terang itu aku terjatuh. Kakiku patah, kemudian aku membalutnya dengan serbanku. Setelah itu, perlahan aku pergi dan duduk di depan pintu gerbang. Aku berkata kepada kawan-kawanku, aku tidak akan keluar dari benteng ini sampai tahu bila aku benar-benar telah membunuhnya, Abu Rafi. Ketika ayam jantan mulai berkokok, seseorang pembawa berita kematian Abu Rafi berdiri dan menyatakan, aku umumkan bahwa Abu Rafi, saudagar dari Hijaz itu, telah tewas. Lalu aku menemui kawan-kawanku dan berkata, mari kita pergi menyelamatkan diri, karena Allah telah membunuh Abu Rafi. Di hadapan Nabi, aku sampaikan hal itu. Beliau bersabda, bentangkanlah kakimu. Lalu aku membentangkannya. Beliau kemudian mengusapnya. Begitu diusap, kakiku seakan-akan tidak merasakan sakit apa-apa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, menyembuhkan luka Salamah. Al-Maki bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami bahwa Yazid bin Abu Ubaid bercerita, aku pernah melihat bekas luka pukulan pedang pada kaki bagian lutut Salamah. Aku lalu menanyakannya, wahai Abu Muslim, luka bekas pukulan apa itu? Dia menjawab, ini luka bekas pukulan yang aku alami pada saat perang Khaibar. Saat itu orang-orang berkata, Salamah terluka. Maka aku kemudian menemui Nabi, dan beliau meludahi lukaku ini sebanyak 3 kali. Setelah itu aku tidak merasakan sakit apa-apa hingga sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, menyembuhkan kebutaan dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Utsman bin Hunayf meriwayatkan, ada seorang yang tunanetra datang kepada Nabi lantas berkata, wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Beliau bersabda, jika engkau mau, aku akan menangguhkan doaku dan itu lebih utama untuk akhiratmu, dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu. Lalu orang itu berkata, tidak, berdoalah engkau untukku. Maka beliau menyuruh orang itu berwudu dan sholat 2 rakaat, lalu membaca doa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku bertawajuh kepadamu dengan perantaraan Nabimu, Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya dengan perantaramu aku menghadap kepada Tuhanku perihal kebutuhanku ini, dan engkau memohonkan kesembuhan untukku. Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu orang itu membacakan doa tadi. Dalam kesempatan lain, orang itu mengatakan, seingatku kala itu ada kalimat, dengan harapan engkau bisa menolongku melalui doamu. Lalu laki-laki itu pun melakukannya dan akhirnya sembuh. Hadis riwayat
Ahmad. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan bahwa kesembuhan tersebut berlangsung seketika itu juga, sesaat setelah si laki-laki membaca doa secara berulang-ulang, lalu kembali ke majelis. Demi Allah, kami tak berpisah darinya dan tidaklah kejadiannya berlangsung lama hingga lelaki itu masuk kembali seolah sama sekali tak pernah buta. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Keempat, menyembuhkan luka Hubaib bin Adi. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Hubaib bin Abdurrahman bercerita kepadaku bahwa Hubaib bin Adi tertebas pedang pada saat perang Badar hingga tubuhnya miring sebelah. Namun kemudian Rasulullah meludahi lukanya, membungkus, dan mengembalikannya hingga serasi kembali. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Kelima, menyembuhkan mata Qatadah yang bergelantungan di pipinya sewaktu perang Badar. Diriwayatkan bahwa Qatadah bin Nu'man matanya terkena senjata pada saat perang Badar hingga bola matanya bergelantungan di pipinya. Semula para sahabat hendak memotongnya. Untungnya, mereka menanyakannya lebih dahulu kepada Rasulullah. Dan beliau pun melarang, jangan dipotong. Kemudian beliau memanggil Qatadah dan mengembalikan bola matanya dengan telapak tangan beliau. Sampai-sampai Qatadah pun tidak tahu mata mana yang sebelumnya terluka, karena sembuh total. Hadis riwayat Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Keenam, menyembuhkan mata Abu Dzar yang terluka pada saat perang Uhud. Abdurrahman bin Harits bin Ubaid meriwayatkan bahwa kakeknya berkata, mata Abu Dzar terluka pada saat perang Uhud. Kemudian Rasulullah meludahinya, maka mata yang terluka tadi menjadi mata yang paling sehat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Demikianlah beberapa kisah tentang mukjizat penyembuhan yang dimiliki Nabi Muhammad, sekaligus membuktikan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah, seperti para nabi sebelumnya yang juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Wallahu a'lam.